Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, pasca menikah tentu ada banyak penyesuaian dan adaptasi yang harus dilalui. Terlebih Zidni dan Farah tak merasakan pacaran lama sebelum menikah. Lantas bagaimana keduanya melalui masa-masa adaptasi tersebut? Ternyata ini kalau berubah saya, gitu. apalagi saya ya, karena baru pertama kali menikah ya, kaget lah pasti kan gitu. Dan saya juga banyak belajar sih. Dia ngajarin saya juga kadang-kadang gitu Mbak, ngasih masukan segala macem gitu loh. Tentang pernikahan, dia kadang ngasih video-video ceramah gitu tentang rumah tangga gitu. Banyak saya masukan dari situ karena tadinya saya benar-benar buta dengan rumah tangga kan gitu. Taunya dari dia kebanyakan gitu. Dia dan harusnya suami tuh begini loh. Atau kadang-kadang dia ngasih ceramah nih, dikirimin ke DM saya tuh Instagram. Jadi kalau saya buka Instagram tuh ada DM dari dia nih, 5 biji gitu, 10 biji gitu. Istrinya tuh isinya tentang ceramah rumah tangga, tentang bagaimana seorang suami seharusnya gitu, udah menjadi bapak tuh gimana gini. Wah, banyak sih pelajaran di situ. Apa ya, nggak ada sih, dia tetap aja baik, tetap sama kayak seperti sedia kala lah, tetap menyayangi, lembut dia, nggak kasar. Sabar juga nangani anak-anaknya, sabar. Lantaran pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia termasuk Indonesia, pasangan pengantin baru ini pun sempat merasakan dampak dan imbas terhadap kehidupan finansial rumah tangganya. Waktu kita habis menikah nih, kita menikah, kita hidup bersama kan. Waktu itu kita masih ngontrak di daerah Pasar Minggu, gitu. Karena saya nerusin kontrakan dia, gitu. Saya ikut sama dia nih. Nah, rumah yang di Sawangan ini udah ada waktu itu, cuman belum kami tempatin kan gitu, masih kosong kayak gitu. Ya udah, karena kita mobilitasnya di Jakarta kan, ya saya ikutin dia gitu. Nah, dia pas mau nikah sama saya, dia resign dari kerjaannya, gitu. Dia resign, zaman COVID tuh dia resign tuh. Emang benar-benar mau fokus aja gitu. Iya, karena waktu itu di kerjaannya dia ada atasannya dia suka juga sama dia. Nah, jadi sebelum saya nikah tuh sempat ketemu tuh. Wah, ya saya agak belok set gitu. Nah, akhirnya dia resign, ya saya bilang nggak masalah juga kalau nggak resign gitu. Ya dia mau resign, ya udah fokus sama ngurus suami aja. Oh ya udah akhirnya nggak lama dari situ ternyata dia 2 bulan setelah itu dia hamil, apa sebulan setelah itu dia hamil zaman COVID gitu. Dia hamil, nah itulah yang tadi keriting tadi itu. Dia hamil, Sanum. Pas zaman COVID itu kan memang kerjaan kita, Iya, apalagi entertain, Iya, Pak. benar. Kerjaan di lapangan, ngumpul-ngumpul itu, waduh, Mbak, saya benar-benar nggak ada kerjaan waktu itu. Dan kita habis-habisan buat nikah. Gitu. Tahu nggak Mbak, kita tuh makan sampai sedekahan dari gubernur itu ya. Iya. Bukan, maksudnya bansos. Iya, bansos. Sempet ngalamin. Ya Allah, lagi hamil ya. Iya, udah. Ada USG. honor tapi belum keluar, lama gitu kan. Iya, lama honor Ini kok, tuh. ya Allah, gitu, udah kondisi kayak gini, honor Kan lama uang gitu. simpanan nggak ada lagi, udah habis buat biaya nikah kan. Waktu itu. Sampai aku tuh kayak prematur saking stresnya. Nah, Si ini prematur dia. jadi dia 7 Belum bulan. cukup bulan udah lahir. keluar. Nah, di situ kita nggak punya biaya juga sama sekali. Sampai kita jual mobil ya, iya. Sampai jual mobil untuk biaya lahiran. Dan Kan Covid aku kan nggak ada panjang. BPJS nih. Nggak ada BPJS, aku juga sesar. Ya udahlah, jual mobil mau nggak mau. Akhirnya korbanin mobil buat biaya Sampai lahiran. segitunya. Bener-bener ngerasain wah gini ya orang tua itu gitu. Iya. Berprofesi sebagai aktor yang kerap mesra dengan lawan mainnya di sinetron tentu bisa memunculkan rasa cemburu. Lantas, bagaimana pasangan beda profesi ini saling meredam dan mensiasati rasa cemburu tersebut? Cemburu banget ya, I. Cemburu Ada lah cemburu pasti. kalau misalkan Iya, kayak wajar lah. adegan-adegan gini. Kamu ngerasa ini ya, kok kamu kelihatannya sayang banget sih udah. Enggak loh, disuruh sama saudaranya. Ada sempet kayak gitu-gitu. Enggak, kamu kok kayaknya sama dia tatapannya kayaknya beda gitu. Ya Allah.
gitu-gitu. Karena namanya dia aku kan nggak paham juga Iya. ya. Aku bukan orang mungkin entertain. karena banyak ngelihat rumah tangga artis itu kan banyak yang ini segala macam, terus ada yang selingkuh segala macam. Apalagi kasus belakangan ini loh, Virgon itu tuh. Handphone diperiksain, itu ngaruh loh. Gara-gara Virgon. Ya tadi mungkin Ini nggak ada meriksa aplikasi Gojek kan, aku lihat nih Gojek yang ada pesan nggak gitu. aplikasi online itu katanya. Katanya bisa lewat situ, saya aja nggak ngerti makanya. Gimana bisa catatan lewat situ ya gitu kadang. Sih kalau dia syuting aja, misalkan kayak nggak jelas gitu, ini kok beda gitu. Misalnya ada adegan yang ini, aku baca juga kan skenario-nya, aku bacain tuh. Ini nanti kamu gini ada pelukannya gitu. Apa keuntungannya kalau kamu itu begadang jam segini gitu, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngerokok, apa segala macem gitu loh. Apa untungnya? Sementara anak-anak butuh kamu, dikasih wawasan itu. Iya juga sih gitu. Iya bener ya, bener lah. Iya, kayak apalagi gitu. dia kan kerja entertain dari pagi ke pagi gitu kan. Pas libur baiknya sama kami aja gitu. Jadi bagusnya seorang suami itu atau seorang bapak itu adalah membantu tugasnya istri. Apalagi anak-anaknya masih kecil-kecil butuh figur kan. Saya kalau udah dipentokin sama agama, udah saya nyerah. Gitu. Saya ikutin. Oh iya, karena benar memang kayak seperti itu gitu. Ya udah, dan itu pahala gitu. Itu pahala juga buat kamu loh katanya. Oh iya, benar juga iya. Oke, saya ikutin gitu. Karena memang pengetahuan agama dia lebih jauh dibandingkan saya gitu loh. Kadang saya banyak belajar juga dari dia tentang agama gitu loh. Oh iya gini. Oh gini. Ya udah. Akhirnya kalau misalkan nggak penting-penting banget, saya nggak jarang keluar. Setiap rumah tangga pasti pernah mengalami pasang surut dalam mengarungi bahteranya, dan pertengkaran adalah hal biasa yang kerap dialami setiap rumah tangga. Pernahkah keduanya mengalami pertengkaran hebat, dan seperti apa sejoli ini melewati berbagai masalah tersebut? Enggak sih, karena kita udah pasti teguran karena ada anak juga waktu itu. Enggak sih, nggak pernah sampai teguran. Karena saya nggak bisa masak. Nah dia jago masak gitu, jadi saya butuh dia gitu. Saya kalau nggak makan bahaya gitu. Saya juga nggak bisa angkat galon, nggak bisa colokin listrik ya, iya pasti panggil dia. Colokin dong. Walaupun misalkan lagi marah gitu, misalkan ini kok nggak ada ya orang yang bantuin ini nyolokin ini ya gitu bahasanya. Kalau Malah marah dia tuh nggak gitu. ngasih ini rubah-rubah logat gitu, nggak boleh katanya. Saya bilang Kayak tetap saya aja kayak ngomong gitu. sok-sok lo gue, dia marah banget. Iya, maksudnya tetap aja kayak gini gitu karena karakter gitu. Karakternya dia, pendirian yang kuat ya, karena pendirian dia kuat banget gitu. Dan saya pun agak keras juga orangnya gitu loh, agak ego saya ini gitu, karena saya merasa diri saya ini pemimpin gitu. Kadang itu yang membuat kita clash gitu. Misalkan apa nih, apa ini begini, oh iya. Kadang ributnya di situ doang gitu sih. Maksudnya jawaban yang berbeda gitu loh, jawaban yang berbeda. Enggak gini aja, oh enggak gini aja, nanti begini, oh gini. Saya lihat ke depannya, kalau ke depannya menurut dia jawaban dia itu bagus, oke saya ikutin. Tapi kalau nggak bagus saya kekeh. Kadang gitu, enggak, jangan loh, jangan gitu. Di usia pernikahan mereka yang baru saja menginjak angka 3 tahun, baik Ziti maupun Farah memiliki banyak harapan dan keinginan yang ingin diraihnya. Dan seperti ungkapan rasa syukur dan terima kasih sejoli ini terhadap satu sama lain, seperti apakah? Pastinya gitu, bukan hanya kakek nenek aja, karena jangan sampai kita di zamannya kakek nenek, nauzubillah min dzalik, sampai berpisah, jangan sampai. Pokoknya saya mintanya sampai di surga, harapan saya ketemu gitu. Terus juga kita sama-sama kita membangun rumah tangga, kita besarin anak-anak. Anak-anak kita besar menjadi orang yang berguna nantinya, bermanfaat segala macem gitu loh. Itu sih goalsnya kami sih pada saat ngelihat didikan kami ini menjadi orang yang berguna, bermanfaat, yang orang soleha ya pastinya, karena perempuan semua kebetulan, soleha segala macem gitu. Itu harapan saya sih. Terus say thanks ya, banyak terima kasih pastinya sama istri karena banyak pelajaran dari agama, pelajaran rumah tangga, pelajaran sehari-hari gitu loh. Karena banyak sekali hal-hal baru yang diajarkan sama dia tentang rumah tangga ke saya gitu. Jadi saya pun alhamdulillah banyak paham juga ya. Dia pun juga kayak gitu, nerima saran saya begini karena saya laki-laki gitu. Dia penurut juga sih gitu. Kalau saya bilang A kadang oh ya udah gitu.
Kalau misalnya dia nggak setuju, dia kasih gambaran, kalau nanti begini-gini gimana. Oh iya gitu. Sekali perjalanan kita, karena biasanya di bawah 5 tahun ataupun di bawah 10 tahun itu ujiannya tuh berat banget. Iya benar. Kalau saya harapan saya rumah tangganya itu tadilah sampai dunia akhirat gitu kan, bisa sama-sama kumpul di surganya Allah. Amin. Terus harapan saya dia itu kayak apa ya? Kayak semakin berjuang lah buat rumah tangganya gitu, semakin tingkatkan lagi keimanannya. Terus saya banyak terima kasih dengan suami saya ini, udah mau nerima saya, nyayangin anak saya, bener-bener kayak anak dia, nggak ada beda-bedain gitu Mbak. Jadi sama rata dia buat, nggak ada beda-beda. Terus dia baik juga, lembut. Kalau nasihatin saya tuh selalu pakai kata-kata yang lembut, yang nggak menyakitkan hati saya gitu. Makasih ya sayang ya. Iya, sama-sama sayang. Semoga terus sabar mendampingi kami, bantuin Farah ngurus anak-anak. Semoga tetap sabar terus. Oh, ya lo masih kuat. Salam dong. Oh, salim. Wah, lah. Cium dong, boleh peluk. Oh, lah. Boleh peluk, boleh peluk. Sebelum menutup perjumpaan dengan tim Love Story, kita lihat yuk kebersamaan pasangan ini saat berquality time dengan keluarga kecilnya. Dan berikut liputannya. Hai pemirsa Love Story. Nah, biasanya kita nih kalau weekend, kalau nggak ke mall gitu, yang ada tempat mainan anak-anaknya, kalau nggak ke resto yang ada playgroundnya kayak gini nih. Ini di teras Sawangan nih, daerah Pengasinan ya. Nah, ini nih, saya mau kenalin, ini istri saya, Farah Muriana. Ini anak pertama saya, Marcel namanya. Nah, ini yang kedua, namanya Sanum panggilannya. Ini yang ketiga, namanya Masya. Nah, ini biasanya mereka main-main nih di sini nih. Kecuali yang ini nih, masih agak anak mami. Oke? Nah, biasanya mereka main, kita makan gitu. Jadi enak, gak ganggu makannya ya. Ayo, sekarang kita main dulu kali ya. Main dulu. Ayo. Udah, main lagi kakak tuh sama kawannya. Bolong. Enak. Satu, dua, tiga. Zidni tampak enjoy menikmati kebersamaan dengan ketiga buah hatinya yang memiliki jarak berdekatan. Meski sedikit repot, nyatanya pria berusia 34 tahun ini terlihat sangat luas dan dekat dengan ketiga putrinya. Siapa nak? Iya. Nggak ada tiduran. Nah, ayo. 1, 2, 3, cepat. iya. Setelah puas bermain, keluarga kecil ini kemudian melanjutkan quality time-nya dengan menyantap hidangan yang tersedia di resto tersebut. Halo viewers, nah tadi kan kami ini udah main-main sama anak, mandi bola, main perosotan. Sekarang waktunya kita makan viewers ya. Ini kita udah pesan makanan, kita makan sama-sama bareng-bareng. Ini kebetulan yang kecil-kecil ini nih, yang ini nih, emang harus dipegangin dan agak dipaksa dikit gitu. Karena kalau dia nggak makan, bahaya juga, masuk angin nantinya bisa sakit ya. Nah kalau yang kakak udah mandiri dia, bisa makan sendiri. Ini juga masih disuapin tuh, lihat tuh. Nah, yang ini yang paling kecil, makannya malah paling banyak. Ajaibnya di situ. Kita makan ya, viewers ya. Nah, viewers, nih. Kebetulan istri ini kan orang Medan, dari Sumatera sana kan. Nah, biasanya orang Medan itu
masakannya itu nggak jauh-jauh beda sama orang Padang. Jadi dia paling sering tuh masak gulai, viewers. Masak gulai, pokoknya yang bersantan-santan gitu, udah kari, terus rendang, terus pokoknya masakan khas dari daerahnya dia, Medan. Kebetulan dia emang jago masak gitu loh. Bahkan sampai kita sempet punya rencana mau buka tempat makan gitu loh. Karena memang jujur dia enak masakannya. Dan kebetulan saya suka banget masakan yang berempah gitu kan. Nah dia kalau masak tuh rempahnya tuh banyak gitu loh. Bumbunya banyak. Sebenarnya seminggu paling sekali lah. Nggak sering, paling weekend doang. Karena kan si kakak juga sekolah. Kadang kecuali saya ketemu orang nih. Misalkan siapa gitu. Misalkan acaranya dia juga ngajak keluarga, ya saya ajak keluarga gitu. Walaupun weekday itu ya. Bisa malam apa segala macem gitu. Makan bareng. Cuman mesti yang kalau bisa tuh ada tempat mainannya anak-anak gitu. Jadi anak-anak tuh nggak gangguin orang. Kadang apalagi yang ini nih. Wallahu Akbar. Kalau tempat makan nih, nggak ada tempat mainannya anak-anak nih. Orang yang lagi makan tuh digangguin. Sumpah. Disapa, ditabuk lah, dan diliatin sama dia. Ketawa dia gitu. Kabur lagi. Iya, jahil. Jahil nih atuh nih. Sumpah. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta aktor sekaligus presenter Ziti Adam dengan sang istri Farah Muriana. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti juga public figure tanah air lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.